Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kemarin kita telah mempelajari apa itu gen, maka kali ini kita akan mempelajari ekspresi gen. Jika gen diekspresikan, maka muncullah sifat. Gen diekspresikan melalui dua tahapan proses, yaitu transkripsi dan translasi. Dengan demikian, jika kita ingin suatu sifat itu muncul, maka gen yang menentukan sifat tersebut harus ditranskripsi dan ditranslasi. Transkripsi itu sendiri adalah suatu proses pembentukan RNA. Sedangkan translasi adalah suatu proses penterjemahan kodon menjadi asam-asam amino. Karena tahap ekspresi gen terdiri dari transkripsi dan translasi, sementara transkripsi adalah proses pembentukan RNA, maka kita harus mengetahui apa itu RNA. Sekarang perhatikan baik-baik gambar dari struktur RNA. RNA terdiri dari polinukleotida juga, di mana satu nukleotida RNA terdiri dari satu gugusan fosfat, satu gugusan gula, namun gulanya adalah gula ribosa, dan satu gugusan basa nitrogen. Dengan demikian, RNA juga polinukleotida, hanya polinukleotidanya tunggal. Sekarang mari kita pelajari detail apa itu RNA. Yang pertama, RNA merupakan singkatan dari ribonukleik asid atau yang biasa juga dikenal dengan asam ribonukleat. Yang kedua, RNA terdiri atas satu utas atau satu rantai polinukleotida. Yang ketiga, RNA terdapat di sitoplasma. Selanjutnya, satu nukleotida RNA terdiri atas satu gugusan fosfat, satu gugusan gula di mana gulanya adalah ribosa, dan satu gugusan basa nitrogen. Satu gugusan basa nitrogen ini bisa merupakan salah satu dari keempat basa nitrogen yang diberi singkatan A, U, G, atau C. Di mana A adalah singkatan dari adenin, G adalah singkatan dari guanin, yang kedua basa nitrogen ini termasuk dalam golongan purin. Selanjutnya U adalah singkatan dari urasil, dan C adalah singkatan dari sitosin, di mana kedua basa nitrogen ini adalah termasuk dalam golongan pirimidin. Dengan demikian, jika kita perhatikan, terdapat perbedaan antara DNA dengan RNA. Yang pertama adalah dari segi gula penyusunnya. Yang kedua adalah dari segi jumlah rantai polinukleotidanya. Yang ketiga adalah dari segi tempat terdapatnya. Dan yang keempat adalah dari segi basa nitrogennya, terutama basa nitrogen golongan pirimidin. Perhatikan baik-baik di mana RNA tidak memiliki basa timin, sebagai gantinya RNA memiliki basa nitrogen urasil. Selanjutnya, RNA terdiri dari 3 macam. Pertama adalah RNA duta atau yang disingkat dengan dRNA atau mRNA. mRNA adalah singkatan dari messenger RNA. mRNA berfungsi untuk membawa kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 urutan basa pada mRNA. Yang kedua adalah RNA ribosom atau disingkat dengan rRNA. rRNA berfungsi sebagai tempat terjadinya proses penterjemahan kodon menjadi asam-asam amino atau yang dinamakan dengan proses translasi, atau dapat juga dikatakan sebagai tempat pembentukan polipeptida. Yang ketiga adalah RNA transport atau tRNA. tRNA berfungsi membawa asam amino sekaligus sebagai penterjemah kodon menjadi asam-asam amino. Selain membawa asam amino, tRNA juga membawa antikodon. Perlu kalian ketahui bahwa ketiga macam RNA ini
dibentuk melalui proses transkripsi. Sekarang, kita akan melihat yang dimaksud dengan kodon. Kodon adalah 3 urutan bahasa yang terdapat pada mRNA. Kita bisa melihat kodon 1, urutan bahasanya adalah AUG. Kodon 2, ACG. Kodon 3, GAG. Dan seterusnya. Untuk mengetahui kelanjutan dari ekspresi gen, pelajari kemudian video tutorial selanjutnya.